بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, senang sekali ini bisa silaturahim ke Norwegia ya. Hari ini 3 negara nih ya. Norwegia dan nanti di Belanda, Masya Allah. Betapa Allah menciptakan teknologi adalah bagian dari karunia sehingga kita bisa bersilaturahim. Ini salah satu hikmah dari corona ini, hikmah dari virus. Jadi kalau mendengar virus itu tidak boleh selalu dengan pikiran negatif, karena virus itu adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Dan virus tidak niat jahat, tidak niat jelek. Virus itu adalah petugas dari Allah untuk ya datangnya ujian pada kita sekarang ini. Judulnya menarik ini. Judulnya adalah sebentar, tadi ada judul. Jangan risau, Oh, jangan risau. wih, ini favorit kalau ini. Suka sekali kajian dengan judul Jangan Risau. Iya. Kenapa? Sebetulnya risau itu, gelisah itu ada 2 jenis ya. Ada risau yang baik dan ada risau yang tidak baik. Risau yang baik adalah risau kalau kita belum bisa beramal, sholat belum bisa khusyuk, belum bisa memperbaiki diri dengan baik. Risau kalau datang kematian kita tidak cukup bekal ya. Risau kalau tidak bisa banyak beramal soleh di bulan Ramadan ini. Risaunya adalah risau yang berkaitan urusan akhirat. Kita harus risau, takut su'ul khotimah, takut dikubur kita tersiksa, takut kita nauzubillah masuk ke dalam neraka. Aduh, kalau itu risau yang amal soleh ya, sepanjang sesudah risau itu berbuah jadi amal. Nah, ada lagi risau yang tidak baik, yaitu kenapa sih banyak orang risau? Ini risau yang kurang baik ya. Prinsipnya orang galau itu adalah kebanyakan mikir, kurang zikir gitu. Itu rumus umumnya. Coba diulangi Kang, kenapa banyak yang risau? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Ya, bagus, 100. Jadi harusnya bagaimana? Coba jawab. Banyak zikir, kurang mikir. Salah. Salah. Harusnya banyak pikir kurang mikir. Salah, nggak mau. Kurang mikir nanti Nanti kupak. Jadi yang tepat itu yang pahami adalah yang bikin stres tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Tapi kalau ingin tenang yaitu tiap mikir jadi zikir. Itu dia kan. gimana contohnya? Ya contoh tentang virus ini. Hmm, Sekarang ada virus, waduh tegang. Apalagi sekarang di Turki ya, sehari kemarin mencapai 62.000. Wah,
banyak bisa. Wah banyak gitu ya padahal waktu datang ini waktu ke sini masih tidak banyak syariatnya. Wah tiap hari meningkat, sekarang sudah mencapai 60. Tapi hari kemarin 55.000 karena tesnya secara rata-rata sehari 320.000 tes ya. Dan sudah hampir 42 juta yang dites padahal penduduknya 80 juta. Nah, lihat yang meninggal banyak, sekarang sudah mencapai 305 ya, lebih sehari 328. Lalu rumah sakit ICU sudah mencapai mendekati 70% ya penghuniannya. Nah ini kalau mikir terus ya stres ya. Ini sekarang lockdown ini dari Jumat, Sabtu, Minggu tidak bisa kemana-mana. Malam tidak ada taraweh. Tidak bisa taraweh karena ditutup. Kalau hari biasa jam 7 sudah ditutup lockdown dan dibuka kembali jam 5. Tapi stres tidak menyelesaikan masalah. Jadinya ingat COVID, langsung ingat Allah. Caranya, COVID itu ciptaan Allah. Virus COVID itu didesain, dibuat oleh Allah. Karena tidak ada di alam semesta ini kecuali milik Allah. COVID itu adalah makhluk Allah yang setiap saat bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali kita dan jin yang tidak selalu bertasbih ya. Kemudian virus tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Virus nggak ada pikiran jahat sama makhluk Allah. Tidak ada, virus nggak mikir ya. Virus itu berzikir, bertasbih. Terjadinya kena virus itu adalah yang ditetapkan Allah. Karena tidak ada satupun yang bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Dan apakah virus bisa membuat orang mati? Tidak bisa. Masa virus bikin orang mati? Kita itu mati itu penyebabnya, syariatnya adalah dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu, tempat, cara yang ditetapkan Allah. Gitu ya. Jadi ya meninggal, kalau sudah waktunya meninggal pasti meninggal. Waktu kena COVID kemarin AA ya, padahal ya secara syariat, disiplin itu, bahkan ngajak itu kemana-mana orang pakai masker ya, ya mungkin tahu sendiri. Iya, kena itu. Tapi anak yang nemenin di mobil, yang di kamar, yang enggak kena. Alhamdulillah. Ya, Syekh Ali selisih sehari dengan AA ya. Beliau lebih muda dari AA, insya Allah lebih sehat, lebih kuat badannya. Tapi karena sudah waktunya pulang, beliau pulang duluan. Sama-sama sembuh, hilang COVID-nya. Tetapi ya beliau sudah waktunya pulang kepada Allah lewat wafat, lewat sakit ya. Nah begitulah, jadi tiap ingat virus, ingat Allah. Nantinya kita jadi berlindung kepada Allah. Kemudian memohon pertolongan Allah. Kalau nanti takdirnya kena, ridho ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya ya. Waktu kena juga, terima, sangat menerima ya. Enggak ada tubuh ini milik Allah dan Allah punya rencana terbaik, dan sakit ini pasti banyak hikmahnya, banyak pelajarannya. Sakit ini bisa mengingatkan nikmat sehat yang selama ini kurang disyukuri. Sakit bisa menggugurkan dosa, sakit bisa membuat kita merabat derita yang lain. Melihat kepedulian orang-orang dengan sakit, kita pun bisa menyaksikan bagaimana dokter, perawat ya berusaha keras membantu. Wah, Masya Allah, banyak-banyak.
Banyak hikmah dari sakit. Nah gitu, ingat virus, ingat Allah, kemudian bersikaplah seperti yang Allah inginkan. Kalau belum terjadi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Begitulah, bersungguh-sungguhlah dengan apapun yang manfaat bagimu, manfaat bagi dunia dan akhirat, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Dan jika terjadi padamu, wa in asabatu syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau sudah terjadi sesuatu, jangan mengatakan, duh coba kalau saya begini akan begitu, coba kalau begitu saya begini. Tidak boleh. Tapi kalau sudah terjadi, kembali lagi ke Allah. Saya sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun, katakan kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya membuka tipu daya setan. Tuh zikir tuh begitu. Ingat rezeki, wah gimana nih rezeki, wah lagi begini susah. Sama di usaha-usaha sekarang sedang, kalau ingat terus rezeki nggak ingat Allah, ya namanya DTA, derita tiada akhir, atau sengsara selama-lamanya ya. Ingat rizki, langsung ingat Allah, bahwa pembagi rizki itu Ar-Razzaq, Allah yang membagikan rizki. Bahwa rezeki setiap orang sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah yang memberi rizki kepadanya. Allah sudah jamin. Dulu kita di rahim, tidak tahu apa-apa, 9 bulan beres, cukup rezeki kita. Berdatangan untuk membentuk tulang, daging, otot, otak, darah, wah beres, 9 bulan. Di tempat tersembunyi, keluar jadi bayi. Tetap rezeki ada saja ya, langsung Allah berikan air susu ibu. Dengan air susu kita bisa tumbuh, badan kita membesar. Ya, ibunya tidak punya air susu, Allah siapkan susu sapi ya, air susu sapi sama tuh. Tapi kita tidak bertanduk, tidak berekor ya, wadah sama air susunya. Ya begitulah Allah mengatur. Dan sampai detik ini tidak kurang. Kata Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, aku dapati 90 tempat di Al-Quran Allah menyatakan, menjamin, memberikan rizki kepada hambanya. Dan kudapati hanya satu ayat setan menjanjikan kefakiran. Bagaimana mungkin aku mempercayai satu perkataan pendusta dan mengabaikan 90 janji dari Allah yang maha benar, maha menepati janji. Jadi yang takut miskin itu lebih percaya kepada janji setan si pendusta, bukan percaya ke Allah yang menjamin. Gitu tuh. Jadi bukan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak berkah rezekinya. Kita itu bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari itu antara ada dan tiada. Kalau menjemput itu pasti ada, cuma belum tentu ketemu. Nah, yang kita cemaskan itu adalah khawatir tidak barokah rezekinya. Jadi kita jemput rezeki kita dengan niat dan cara yang salah, rezekinya ketemu, berkahnya tidak ada. Kayak dagang pakai sumpah palsu, dikasih oleh Allah untungnya, tapi tidak dikasih keberkahannya. Apa berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang langgeng. Ya, jadi rezeki yang berkah itu bagi lahir membawa kebaikan, bagi akal membawa kebaikan, bagi hati kita membawa kebaikan, bagi
kubur kita nanti, rezeki berkah itu membawa kebaikan, bagi akhirat kita juga membawa kebaikan. Tapi rezeki yang tidak berkah tidak akan membawa baik akal, tidak baik ya. Yang koruptor itu tidak baik. Tidak baik bagi lahir, tidak baik bagi hatinya, cenderung jadi jahat nantinya. Dan tidak baik bagi kuburnya, siksa, tidak baik bagi akhirat. Jadi yang takut itu bukan takut tidak punya rezeki, takut Allah tidak memberi keberkahan karena kita salah niat dan salah cara. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur ya, karena rezeki itu kan banyak. Waduh, gak kehitung. Dari lahir sampai detik ini, masya Allah. Tadi lihat tayangan tentang bagaimana nasi yang dibungkus dengan tulisan syukur, nasi yang ditulisi di botolnya itu kata-kata yang tidak baik, jelas itu busuk tuh. Yang pakai syukur mah bagus. Nah makanya kalau kita bersyukur terus, badan kita tuh fresh, segar. Ya gimana ini, ya COVID alhamdulillah saya masih hidup, masih bisa mikir, masih punya iman, terus aja mikirin yang ada daripada aduh kapan selesainya COVID ini, aduh saya nggak bisa kemana-mana, aduh ya sudah, silakan saja menderita, ya itu kan pilihan. Oh, lebih banyak yang bisa kita syukuri, betul? Tuh, ngangguk aja itu nikmat, itu berarti telinga pendengaran normal, otak normal, otot normal, ya kan? Tuh, langsung ketawa. Itu nikmat besar. Untuk ketawa tuh luar biasa rumitnya, ya. Harus ada perintah dari otak, angkat ujung bibir ke paru-paru, hembuskan suara, pita suara, menyesuaikan, dan real time. Tidak delay. Coba kalau delay, ya kan? Ujungnya sekarang, ketawanya nanti di toilet, kan nggak puguh ya. Wah, jadi jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Karena kebaikan dari rezeki itu pada waktu kita bersyukur, bukan pada rezekinya, tapi pada syukurnya. Ya, kalau rezeki mah penjahat juga dikasih. Tapi syukur, tidak semua orang dikasih. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar. Kenapa? Karena orang itu menderita itu karena tidak sabar. Karena orang itu ya tidak yakin bahwa ujian ini datang dari Allah yang maha adil, yang maha baik, bahwa ujian ini sudah diukur oleh Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan jika orang itu beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Kemudian wabasyiri sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, berikan kabar gembira, wabasyiri sabirin, bagi orang yang bersabar, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah, pikirannya, hatinya terungkap dalam lisannya, kami semua milik Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Yakin itu. Makanya nggak ada komplain ya, terima aja, jalani saja. Kapan berakhirnya ujian ini? Yakinlah ada ujungnya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Ya jalani saja. Kalau gulitanya malam, jangan nunggu pagi jadi lama. Kalau gulita itu tahajud ya. Insya Allah malamnya berkah, paginya nanti datang sendiri pada waktunya. Orang yang takut itu bukan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak sabar. Ada waktunya dibuka, ada waktunya disempitkan, ada waktunya diambil, ada waktunya ditahan. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Wah, sekarang saya nggak punya penghasilan, jadi gimana? Ya ada tabungan, ya tabung. Berarti tadinya manji, makan gaji. Sekarang mantap, makan tabungan. Nikmati, tabungan itu juga dari Allah ya.
Tabungan itu disiapkan untuk kita pakai, bukan untuk dihitung, ya. Wah, tabungan saya habis nih, berarti manset ya, makan aset, jual itu HP yang jual, jadi yang jadul gak apa-apa, jual apa-apa yang nggak kepake, jual jaket, jual motor, ya daripada mengeluh lebih baik gunakan asetnya. Nanti gimana yang saya beli mati-matian sekarang lagi kok. Ada waktu ya. Waktunya dipakai, pakai aja, jangan pakai berat. Mobil saya dulu beli mahal, sekarang dijual murah. Ya, memang sekarang segitu rezekinya, kenapa rewel? Ya, saya nggak mau segini. Ya udah nggak usah dijual ya. Putus-putus sedikit barusan. kedengaran. Lalu ya, kalau waktunya diambil ridho, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak ridho. Pada waktunya diambil oleh Allah rezeki, terima. Kayak tukang parkir ya, diambilin mobilnya, tenang aja, nggak sakit hati, karena bukan punya dia. Betul? Aneh, kita ngomong ini titipan Allah, giliran diambil marah, mau nyebut musibah, saya kena musibah. Ini diambil, padahal mah suka-suka yang punya. Ya, halo? Kenapa senyumnya kayak gitu, ngangguk-ngangguk semua ya? Nikmatilah hidup, belum tentu panjang umur, betul? Nggak usah dengki sama yang lain, capek. Sama-sama Norwegia kok beda-beda, garisnya beda-beda. Beda, jangankan sekantor, seibu sebapak aja, beda-beda. Ibunya sama, bapaknya sama, lihat lebaran. Oh, kalau ngumpul, beda-beda rezekinya, ya kan? Suka-suka Allah ngasih siapa, ke apa, itu syukuri yang ada. Nah, begitu, ingat rezeki, ingat Allah. Ya, tenang we. Tadi ingat penyakit, ingat Allah. Coba mau apa lagi yang bikin gelisah, apa sebutin? Coba bantu terjemahkan. Ya, itu biasanya kan banyaknya lebih gelisah, risaunya yang tadi AA bahas, pengen beli apa, nggak kekumpul-kumpul gitu. Jadi, Ya, itu gampang, jangan pengen, jadi enak, ya nggak? Kalau udah pengen istiqoroh, karena yang kita inginkan tuh belum tentu ada takdirnya. Itu penting tuh. Nanti kalau nggak ada catatan di Lauh Mahfudz bahwa kita dapat itu, walaupun ada yang digantungkan ikhtiar, tapi nggak ada tuh catatannya di sana tuh. Kita nggak akan dapat rumah itu, misalkan ya. Nggak akan dapat itu. Mendingan istiqoroh, kalau ini baik menurutmu takdirkan ya, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa kok. Pengen apa sih yang gawat di dunia ini? Enggak ada yang gawat ya kan. Pengen mobil, pengen apa, dunia enggak ada apa-apanya. Iya, ngomong gitu karena udah punya katanya. Iya, tapi sekarang mah sadar bahwa enggak ada apa-apanya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas. Bahkan maaf ya, menikmati, kenapa di Turki ini sudah hampir 2 bulan nikmati, karena enak, nggak dikenal siapa-siapa di sini. Kadang diusir dari masjid, mana di Indonesia ada yang suka ngusir ya kan. Pulang beli sendiri ya seperti di Norwegia aja, pulang dari masjid beli telur, beli belas, beli galon buat minum. Ternyata enak ya, jadi orang biasa-biasa. Atas ujiannya dikenal orang, ternyata biasa aja. Nah, hadirin, itu juga ujian. Jadi kalau punya keinginan, inginnya ini kira-kira Allah suka nggak dengan yang saya inginkan. Kalau baik ya Allah, ya supaya dimudahkan. Kalau baik bagi dunia dan akhirat. Tapi kalau ini tidak ada kebaikannya, ya nggak usah. Dan buatlah hati saya ridho menerima ketetapan. Udah gitu. Apa sih yang perlu ngoyok di dunia ini? Pengen jadi presiden? Pengen. Ya siapa yang mau milih? Ya nggak, istri sendiri aja nggak akan milih. Kamu jadi presiden katanya. Ayo apalagi sok, silakanlah.
Ini kita buka lebih lebar, sepatah kata, dua patah kata, silakan tentang apa yang kira-kira bikin risau, kita coba kembalikan ke Allah ya. Kayak kalau ini teman-teman kalau ada yang mau nanya dipersilahkan aja, jangan sungkan-sungkan. Eh, Sambil menunggu saya mungkin kayak kalau apa selama di Turki gini alhamdulillah jadinya kayak kayak hidup sebelum zaman AA populer we gitu kemana-mana santai gitu gitu. Waduh, iya. Alhamdulillah dengan izin Allah sehat nih di sini. Walaupun suhu dingin, sehat. Kolesterol juga normal ya. Yang kan usia udah setengah tahun lagi udah 60 tahun ini ya. Ya, Sekarang udah 5, kalau Masehi, kalau Hijriah udah 61 ini ya. Jauh lebih sehat ya. Kemudian bahagia, alhamdulillah ya. Nggak ribet, nggak ada banyak yang perhatian. Mau coba di Indonesia di masjid diliatin ya, nggak di jalan diliatin, karena rumah aku terus saya makan di restoran diliatin, dipotret dari jauh. Itu teh nggak gampang hidup kayak gitu ya. Ternyata nikmat ya. Di Indonesia banyak yang membantu, santri banyak, jadi kayak raja, mau ini tiba-tiba ada pergi sini kan kemana-mana jalan, kadang sehari itu minimal 5 kilo, kadang 12 kilometer sehari, karena apalagi ya tempatnya di gunung ini, di Istanbulnya, di Eyüp ini nanjak ya, mau pulang harus nanjak. Tapi nikmat berarti ya rada aneh juga orang-orang yang ingin terkenal. Tapi karena garisnya begini ya, garisnya sudah harus dikenal orang, ya saya terima sambil manfaatkan bagaimana takdir dikenal ini bermanfaat. Gitu aja sih. iya. Ya mau terkenal juga kalau nggak ada garisnya mah nggak, ya tetap followernya dua, yaitu dia dengan Saya ini udah mulai ada pertanyaan masuk nih, ada teman yang nanya risau nggak ingin masuk neraka gitu sampai kayak apa ya? Ya namanya manusia gitu kan banyak cobaannya dan tentunya peluang berdosanya juga banyak. Kenapa nggak jadi kayak ya apa terlahir sebagai tanaman, sebagai apa gitu yang memang kerjanya ah, zikir mulu gitu, tapi jadinya lebih lebih mempertanyakan yang bikin dosanya gitu. oh itu salah pikir gitu. Kalau nasi jadi bubur, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Tinggal jadikan bubur ayam spesial. Ini asli ya, ini ya. Hmm, Eh, AA sudah umur segini. Beda cara berpikirnya dengan yang lalu-lalu ya. Ini cerita aja ya. AA merasa, apalagi kalau ingat ya Rasulullah 63 tahun. Jadi ya mungkin kalau saya 63 ya, berarti hanya tinggal 2-3 kali lagi Ramadan ini. Kalau umur segitu ya, bisa lebih pendek dari itu. Berarti Ramadan ini harus yang terbaik. Terus saya ketemu anak saya tinggal berapa lama hari lagi gitu ya. Saya harus yang terbaik ketemu anak. Terus malam-malam kadang ngantuk sekali gitu kalau mau bangun. Oh tinggal berapa malam lagi hidup saya yang tersisa. Eh, Berapa malam lagi sesudah sekian banyak malam-malam saya lalaikan. Oh ya, mudah-mudahan. Nah ternyata ingat mati itu yang ya yang AA coba rasakan, itu mendorong sekali untuk ya memperbaiki waktu ini sebaik mungkin. Berapa lama lagi kita ketemu dengan keluarga, berapa lama lagi kita bersujud, berapa lama lagi kita bisa baca Quran. Nah jadi harusnya kalau ketakutan terhadap kubur, ketakutan terhadap neraka tuh menjadi produktif, berbuat eh, berbekal ya, jangan mundur. Kenapa saya nggak jadi pohon? Nah itu mah nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Udah jelas ibu-ibu pohon lagi ya, begitu hatur ya. nuhun. Ini nih Kenapa saya sama ada kenapa saya jadi lelaki? Ya tuh gimana, udah jadi ya nggak boleh. Apa yang sudah terjadi, gini, kepada yang belum terjadi kita minta diubah.
oleh Allah ke yang lebih baik kepada yang sudah terjadi dan tidak bisa berubah, kita ridho menerimanya gitu. Nuhun. Ada teman Indra nih nanya yang mungkin permasalahan atau selalu kepikiran buat kita-kita yang tinggal di negeri non-muslim ini gitu. Karena kan anak-anak nih, kalau kita kayak di Indonesia tumbuh berkembang dengan lingkungan muslim gitu, alhamdulillah gitu. Sementara kita di sini anak-anak tumbuh berkembang di lingkungan non-muslim gitu. Jadi suka risau, gelisah gitu. Gimana? Ada saran nggak? Oh, ini risau yang bagus karena ini risau tentang amanah ya, tanggung jawab. Tapi dimanapun berada sebetulnya yang membulak-balik hati anak itu adalah Allah ya. Di Indonesia juga bahkan di pesantren sekalipun belum tentu jadi soleh. Dan berapa banyak lihat itu di YouTube orang-orang yang di luar negeri malah yang non Islam ya, yang masya Allah gitu ya, menemukan hidayah dan menjadi bagus padahal orang tuanya bukan Islam, dibesarkan bukan dengan cara Islam, tapi menemukan Islam dan jadi bagus. Masya Allah, itu asli itu ya. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Jadi apa yang harus dilakukan kalau situasi begini? Kalau memang tidak bisa hijrah ke tempat yang lebih kondusif karena memang sangat kuat peran pengaruh lingkungan itu ya. Tapi kita harus kembali rumus yang tadi. Kalau kebanyakan mikir, stres, harusnya tiap mikir jadi zikir. Zikirnya gimana? Ini anak adalah ciptaan Allah. Ini anak-anak adalah milik Allah. Ini anak-anak setiap saat ada dalam genggaman Allah. Siapa lagi yang ngurus anak setiap saat selain Allah? Kita orang tuanya sedikit sekali ya ngurusnya. Dan anak ini adalah amanah Allah. Jadi kalau ada sikap anak yang belum sesuai dengan keinginan harapan kita, yang pertama kita lakukan adalah tobat, tobat, tobat. Kenapa tobat? Karena boleh jadi kita belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan cara yang benar, belum memfasilitasi dengan cara terbaik, belum mendoakan dengan sungguh-sungguh ya. Karena kita banyak nasihat, tapi jarang doa. Padahal doa itu lebih berarti dibanding nasihat ya. Kalau nasihat mengandalkan pikiran dan mulut kita, tapi kalau doa benar-benar mengandalkan pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Coba banyakkan mana? Banyak nasihat, banyak doa. Ya, kita banyak ngomong, celakanya maaf ya. Omongan kita tuh nggak cocok dengan kelakuan kita sendiri. Jadi betapa banyak nasihat kita yang kita sendiri nggak ngepek itu nasihat buat diri sendiri itu. Nah, dan Allah tahu. Dan kita seringkali memberi nasihatnya dalam keadaan jengkel, bukan sayang. Ya, memang garis besarnya sayang ya. Tetapi kejengkelan itu secara syariat kan tidak enak didengarnya. Karena kita waktu jengkel itu kitanya tidak enak, jadi wajah kita tidak enak, omongan kita tidak enak, nadanya tidak enak. Lah siapa yang mau dengar yang enggak enak kayak gitu, betul? Jadi kalau kita lihat seperti ini harus lebih banyak air mata taubat. Ya Allah, ampuni saya belum bisa jadi contoh yang baik, saya belum bisa mengemban amanah ini dengan benar. Ampuni saya belum sungguh-sungguh menjaga titipanmu ini. Tangisan yang asli, yang jujur, pengakuan di sisi Allah itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai ya. Percayalah hadirin ya, tidak sulit bagi Allah mengubah siapapun demi Allah. Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Yang kedua, sebagai orang tua ya harus evaluasi diri, apa nih yang kurang pada diri saya. Sudah minta ampun ya. Terus sekuat tenaga memperbaiki diri, coba perbaiki diri. Apa nih? Oh ini kesalahan saya. Oh saya belum jadi contoh ini. Oh saya terlalu banyak. Terus didata. Kalau perlu tanya aja ke anaknya apa yang harus diperbaiki pada diri kita. Yang ketiga, nah ini maaf ya,
sangat terkesan dengan ayat Ali Imran 159 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut wahai Muhammad. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan jika engkau sudah bulatkan tekad, faidza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah, pasrahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tawakal. Nah, jadi bicaranya lebih lemah lembut. Nabi Musa aja bicara ke Fir'aun ternyata harus lemah lembut, kaulan layinal, ya. Jadi kata-kata yang kasar, ketus, galak ini ke anak-anak tuh itu membuat nggak bisa menyentuh hati, ya. Kelembutanlah sebetulnya. Selanjutnya doa, ini harus banyak doa, tiap lihat anak doa dan sentuh, ya, peluk, lebih banyak pelukan. Ini lihat percobaan nasi yang 3 botol, boleh nanti dilakukan ya. Satu mungkin sudah sering yang dari Masaru Emoto, satu dengan kata-kata cinta, love dan sebagainya. Yang kedua dengan hate, kata-kata yang penuh kebencian, dan yang satu lagi netral. Itu nyata tuh, dalam sebulan itu sangat berbeda. Ada lagi percobaan yang satu pakai potret Hitler ya, yang satu lagi ternyata pakai potret Hitler tuh ada yang busuknya, ada yang hitamnya. Oh ini fakta. Jadi harus dengan banyak kasih sayang, kaulan layinan, penuh kelembutan, kasih sayang. Jengkel sih jengkel ya, pakai HP terus gitu ya, main game terus. Tapi kalau kita jengkel tidak keluar kelembutan ya, kemudian doa, tiap lihat doa, tiap mau bicara doa, tiap menyentuh doa. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, dan Allah tahu jeritan hati kita. Surat Al-Mulk ayat 13, wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan engkau rahasiakan, engkau sirkan kata-katamu, atau engkau keraskan, zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Ada kalau apa? Itu kan tentang anak, kalau masalah ketidakpastian masa depan, dan memang tidak pasti masa depan mah gitu. Tapi ada zikir khusus nggak, gimana doanya gitu, supaya kita selalu tenang gitu. Kalau Mah ya, ngamalinnya zikirnya tuh selain la ilaha illallah banyak istighfar ya, karena Rasulullah SAW aja 70 kali, 100 kali sehari itu. Kadang dalam satu majelis 100 kali Rasul tuh istighfar. Padahal beliau tidak punya dosa. Nah, ya saya banyak dosa ya. Kita tahu seperti apa bahwa kita dihargai orang bukan karena udah baik, kita dihargai orang karena Allah menutupi aib kita, dosa kita, kemaksiatan. Ya, jadi dan kita tidak tahu mana kapan istighfar kita diterima. Jadi astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Bisa zina mata, zina pikiran, zina telinga, mulut yang bisa berlumur dosa, bohong, nambah-nambah, ngeluarin fitnah, ghibah, aduh mulut juga. Belum lagi hati kita pengen dipuji orang, pengen dikagumi orang, pengen diakui orang, ujub, pengen merasa paling keren, paling pintar, paling berjasa, pengen segala aja tuh hati itu ya, jarang ikhlas. Belum lagi dengki ke orang, belum lagi penuh kebencian kepada orang-orang beriman. Wah, istighfar. Yang kedua, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah.
segala lihat anak, alhamdulillah engkau titipkan anak tempat berteduh, alhamdulillah saya masih bisa jalan, masih bisa ke toilet, masih waduh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh itu bahagialah kalau alhamdulillah walaupun lagi sulit ya. Yang ketiga adalah sholawat. Sholawat kepada Rasul kan satu sholawat 10 kali nanti Allah bersolawat kepada kita. Wah enak nanti Allah bersolawat untuk kita ya. Sambil ingat Rasulullah perjuangannya, pengorbanannya sehingga kita bisa begini. Yang lain-lain mah ikutlah ya. Itu ada pertanyaan tentang Iya, ada yang mau nanya on live, ada Sanggi nih, Hok Sanggi, mangga videonya. Assalamualaikum, Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau bilang hatur nuhun. Tahun 2003 pernah ikut pesantren BT, mungkin sama seperti kamu di Bandung. Dulu masih mungil berarti ya. Ketika SMA itu memang terkenal pesantren yang paling ramah terhadap remaja, juga menjadi ajang ngeceng sebenarnya. Istighfar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Agim. Saya cuma mau bertanya ini, mungkin permasalahan atau kerisauan, terutama kita yang merantau di sini ya, kita menikmati di Norway, menunggu musim seperti Kak Agim tadi bilang, setiap musim kita optimalkan gitu. Cuman kerisauan utama tuh berada jauh dari orang tua gitu. Semakin lama kita melihat setiap video call, orang tua kita semakin tua, cuman kita berada jauh dari mereka, pengen berbakti langsung susah gitu kan. Sementara kita lihat adik kakak kita setiap weekend bisa mengirim oleh-oleh, berada di rumah, ketika sakit bisa langsung. Itu memang kerisauan duniawi, tapi mungkin benar-benar yang ada di belakang kepala saya setiap hari gitu. Gimana kalau tiba-tiba, apalagi zaman corona ini, tidak mudah langsung pulang gitu ya. Itu Agim kerisauan terhadap bisa kurang berbakti terhadap orang tua, dan kalau ada apa-apa susah gitu. Ya, Allah tahu persis isi hati ya Sanggi ini. Ya, tahu Allah tahu kepedihan ini, Allah juga tahu kegelisahan ini. Ini kegelisahan baik ya, karena kegelisahan nggak bisa menyempurnakan apa yang Allah perintahkan. Tinggal bagaimana realistisnya, bagaimana. Ya berarti sekarang harus jadi anak soleh ya. Karena anak soleh itu makin soleh maksudnya. Makin dekat dengan Allah. Karena nanti makin soleh itu doanya makin mustajab ya kan. Boleh jadi dengan kedekatan dengan Allah, akhlak kita tingkatkan, ibadah kita tingkatkan, itu power kehadiran kita di hati orang tua itu lebih bermakna dibanding secara fisik dekat tapi tidak dekat dengan Allah. Karena sebetulnya misalkan anak dekat dengan orang tua, alhamdulillah ini bagus. Tapi anaknya kurang dekat dengan Allah, itu belum tentu power berbaktinya itu besar ya. Walau secara fisik dekat. Nah, karena ini episodenya sedang jauh ya, maka harus kita kuatkan keruhiyah kita, kedekatan dengan Allah, sholatnya ditambah, zikirnya ditambah, istighfarnya, sedekahnya. Nanti aura kekuatan ini tuh akan mendekatkan hati. Nah, sampai nanti Allah ngatur gimana caranya. Kalau memang sudah waktunya secara fisik dekat, nanti Allah akan kasih jalan. Dalilnya Al-Ankabut ayat 69 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad artinya bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah di dalam berbakti ke orang tua, maka benar-benar Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Artinya nanti oleh Allah akan dibuat kejadian sedemikian rupa sehingga apakah jarak ini tetap terpuaskan hati kita atau memang oleh Allah dipindahkan, didekatkan. Kan kita tidak pernah tahu, kan gak kepikir berlama di Norwegia, betul tidak? Sama juga di sini, kan nyangka begini ya, gak kebayang ada di Turki.
rencana awal ini kan di Australia ini. Akan ada 3 tahun di Australia, bangun pesantren di sana ya, masjid dan memakmurkannya. Udah persiapan segala. Pulang dari Australia bulan Maret tahun lalu, tutup Australianya sampai sekarang. Nah, kan itu tidak pernah terbayang. Oh, ternyata ke Turki di sini malah diizinkan bisa tinggal sampai 1 tahun ya. Ada yang ngatur lah semuanya. Dan ternyata di Australia ini punya banyak pengalaman yang tidak pernah bisa dirasakan selama di Indonesia. Begitu. Anggi, jadi sekarang menjadikanlah kekuatan kedekatan dengan Allah sebagai salah satu bakti ke orang tua. Tur nuhun Kang. Ya, Nuhun, alhamdulillah. Berapa lama lagi di sana? sampai saat ini sih Mau mungkin tinggal di sana? mayoritas di sini ya mata pencarian saya dan istri kebetulan di sini gitu. Jadi ya lanjut Bukan dulu. kebetulan, qadarullah. Ya, ya Nanti betul, ajak atau orang tuanya ke sana. rencana sih seperti itu. Mungkin sebagian besar dari kita setiap tahun ada rencana orang tua ke sini gitu. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang bahkan visanya juga sudah di-approve, tapi karena corona ini dan nggak tahu sampai kapan kan. Apalagi Indonesia mungkin suatu saat bisa saja di blacklist atau seperti apa, nggak tahu nih Eropa ya. Jadi itu juga yang menambah mungkin kerisauan kita. Itu nggak boleh kelamaan mikir gitunya. Ya, Pindahin ke karena zikir ya. itu belum terjadi. Udah mendingan ingat ibu Ya. ambil wudhu sholat ya. Ingat ibu kirim doa yang banyak. Kamu udah meninggal ibu bapaknya ya. Jadi tinggal bisa nangisnya aja, menyesal ya. Dulu ketika ada nggak maksimal gitu, Masya Allah. Mau ada, coba minta ke Allah dikasih jalan ya. Kalau Allah mau ngasih jalan, pasti terjadi. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Surat Yunus 107 ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa menimpakan kemutan, tidak ada yang bisa menghilangkan ujian itu selain Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa nolak. Akan terjadi apa yang Allah kehendaki ya. Enak kan kalau yakin ke Allah, makin enak kan. Ke Allah mah jadi muter sendiri, pusing. Silakan, makasih yang ya. Ya, ini sama nyambung juga sama ini kurang lebih pertanyaannya gitu, risau Ya yang udah kayak kalau sama dari- jawabannya juga sama aja. sama gitu. Kayak ini Mbak Tika suaminya non muslim gitu. Terus masalah mendidik anak gitu-gitu. Tapi kalau menurut saya sama, jadinya yakin kita berdoa ke Allah, usahakan, bisa dibilang gitu nggak? Ya ke Allah, harus ke Allah. Karena yang ngebulak-balik hati itu Allah, dan kita patuh Allah sambil pelajari bagaimana semestinya sikap kita sebagai seorang muslim. Itu ada ilmunya. Jadi niatnya harus betul-betul lillahi ta'ala, ikhtiarnya harus sempurnakan di jalan yang Allah suka, dan pasrahkan kepada Allah. Apapun yang terbaik menurut Allah itu pilihan kita ya. Pertanyaan terakhir mungkin nanti sebelum 5 menit lagi kita tolong baca doa rame-rame ya. Ini sebelumnya terakhir dari Pak Suyut nih, menarik pertanyaan. Kalau ibadah kita kan ikhlas, nggak ria supaya diterima Allah gitu. Tapi kalau kita bekerja gitu, kadang kalau kita ikhlas nggak kelihatan sama si bos gitu, jadinya peluang untuk karir yang lebih baiknya nggak apa ya, nggak muncul gitu kepikiran di kitanya gitu. Apakah kita harus bikin kita lebih kelihatan gitu sama orang, bedanya sama proporsional we. Jangan proporsional aja. Kerja yang bagus we, yang proporsional, nggak usah maksa-maksain diri, nggak usah. Dan nanti dibikin enak juga enak aja itu. Kalau bosnya mau dibikin enak oleh Allah ya enak aja walaupun kelihatan ya. Wajar-wajar aja, kerja yang terbaik. Ada bosnya, kerjakan dengan baik. Nggak ada bosnya, kerjakan dengan baik ya. Kalau memang harus dilaporkan, laporkan. Kalau nggak perlu kelihatan, nggak perlu kelihatan, tapi tetap baik. Kan setiap saat dilihat oleh Allah.
Al-Hadid ayat 5. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'malun. Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Hari surat tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Coba buka. Allahumma malikal mulk, wahai Allah Maha Raja, malikal mulk, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan, jabatan, kedudukan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau ambil dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Jadi kalau khair di tanganmu lah, dalam genggamanmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segalanya. Jadi yang menentukan teh Allah, ya punten ya, ini takdir begini teh enggak nyangka ya. Kok bisa saya jadi pimpinan pesantren pada segini adanya ya. Kok itu takdir, tapi kan belum tentu Allah ridho. Tergantung jadi dekat dengan Allah atau enggak, ngajak orang dekat dengan Allah atau hanya acting saja gitu. Itu kembali ke Allah, jangan kembali ke bos ya. Bos nanti dibalikin hatinya jadi enak, dipecat kan. Tenang lah ya, lakukan yang terbaik. PDLT saja, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Ada orang, tidak ada orang, Allah pasti ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah pasti lihat. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Orang menghargai, orang tidak menghargai. Kalau kita ikhlas, Allah akan menghargai. Lempeng itu terus sempurnakan, perbaiki diri lah terbaik. Masih ke ya, putus. Kecuali kan begitu kawan-kawanku, aduh pengen ke Norwegia nih. Di Antos. Halo, Kedengaran? ini putus-putus suaranya kah? Tadi sempat Kedengaran? putus sebentar ya. Putus-putus ya suara. Sekarang udah bagus. Sebentar udah aja bagus. ya. Iya. Ini terakhir nih mungkin pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ayu gitu. Kalau sebaiknya kita tidak meminta sabar karena sabar identik dengan musibah atau cobaan gitu. Gimana menurut AA? Sabar itu adalah posisi yang sangat hebat dalam Islam ya. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Kita harus minta ya jadi ahli sabar. Sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu artinya mengendalikan diri sehingga yang kita lakukan sesuai dengan yang Allah suka. Itu semua masalah tuh gara-gara tidak sabar. Nah, sabar itu ada 3 tempatnya. Sabar ketika taat. Nih, kayak sholat tuh harus sabar. Kalau enggak jadi cepet gesit, tangkas, dan cepet tuntas. Saum harus sabar. Ngaji harus sabar. Kalau enggak, wah, banyakan baca WA daripada baca Quran. Ya. Sedekah harus sabar. Kalau nggak sabar, pelit, kedekut, buntut kasir. Ya. Sabar dalam taat. Yang kedua, sabar ketika menjauhi maksiat. Nah, ada godaan ini, godaan itu, di WA kelihatan, wah, nggak tahu, musim panas di Norwegia berat ya, kan? Makanya kamu cepet-cepet pulang ke tanah air ini, di musim panas, nanti baru balik lagi sini kalau udah musim dingin lagi. Kalau musim dingin sini pada menutup aurat semua. Nah, sabar menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Gitu ya. Atau kalau tertarik ilmu-ilmu tauhid, silahkan buka tuh di AA Game Official di YouTube, banyak ya.
Agim Official di sana banyak yang rata-rata kajiannya tentang ilmu mengenal Allah, ilmu membersihkan hati. Ya, Kalau toh manfaat silahkan. insya Allah nanti kita ikutin. Masih ada 4 menit lagi waktunya, masih kalau nanti kita baca doa sama-sama masih cukup 1 pertanyaan lagi atau kita langsung baca doa sama-sama aja. Menenangkan apa kerisauan kita ini ngurus Ini anak, tinggal di negara asing gitu-gitu, Kak. Agak terputus lagi. Kurang zikir, ma'innul qulub. Camkan hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau kurang ingat ke Allah, kurang yakin, nah udah pasti galau. Allah yang menurunkan kegalauan itu, ya. Kan hati kita tuh dibulak-baliknya oleh Allah. Kenapa Allah menurunkan kegalauan? Alarm. Kamu ini lupa kepada Allah gitu, ya. Kan Allah tahu isi hati kitanya terus dipenuhi oleh duniawi, oleh manusia, oleh harta, kedudukan, keinginan terus penuh, ya nggak, udah kasih galau, udah nggak bisa apa-apa. Ya, baliknya tenang ke Allah tuh. Nah, supaya zikirnya bagus harus tahu ilmunya. Namanya ilmu tauhid atau ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang, ya. Coba ada manfaatnya enggak cerita apa yang dirasakan nih dengar ceramah ini? Ingat lagi ke Allah. Enggak, Semuanya rasanya gimana? Lebih tenang enggak? lebih tenang. Yang selalu kerasa dari zaman dulu ngikutin lebih tenang. Jadi kayak mungkin sama kayak Sanggi tadi, kita lebih dekat ke Darut Tauhid dulu mau UMPTN. Jadi lulus UMPTN bukan SSC tapi DT karena lebih tenang hatinya gitu. Masya Allah, Allah. Iya, itu aja. Mangga untuk lanjut baca doa. Berarti cobaan juga banyak diuji, kita bisa ditolong oleh Allah menghadapi cobaan. Halo? Kedengaran lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha mendengar, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Engkau tahu keadaan kami yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, ya Allah. Allahumma ya karim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ampuni semua dosa kami. Sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Sekelam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini, kami ngaku sudah zalim, ya Allah, pada diri sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, ampuni dosa kami kepada orang tua, ampuni dosa ibu bapak kami, sayangi keduanya, ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami rumah tangga yang berkah, ya Allah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ampuni, kami belum jadi orang tua yang amanah. Bimbing keluarga kami, anak-anak kami agar menjadi ahli takwa yang istiqomah. Ya Allah, tolong ya Rabb. Hanya Engkau yang membulak-balik setiap hati. Ya Allah, jadikan sisa umur ini benar-benar menjadi ahlul yakin padamu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Tolonglah kami agar senantiasa ingat padamu ya Allah, senantiasa bersyukur atas karunia-Mu. Dan tolonglah kami agar bisa beribadah dengan benar dan istiqomah. Ya Rob, jadikan Ramadan ini membawa kebaikan bagi dunia akhirat kami, dunia akhirat orang tua kami, dunia akhirat keluarga, keturunan kami, sahabat-sahabat kami, negeri kami, dan sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Kasih ya. Mudah-mudahan. Makasih banyak Kak. Di Darut Tauhid itu ada DT Peduli, itu kalau ada minat untuk lebih banyak lagi amal solehnya, silakan manfaatkan Darut Tauhid Peduli itu, karena disebar di Palestina, di beberapa negara yang sedang dalam kesulitan di bulan Ramadan ini selain di tanah air. Terima kasih ya, sampai jumpa di medsos AA ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Eko, Mama Rifki, Anissa, Bernato, Iqbal, Masya Allah, terima kasih. Mas Wibi, Canggih, mana lagi yang lain ya? Ada 100 Itu orang yang melakukan dibaca semua. penampakan. Iya. Iya, ini ada 101 tadi ya, Masya Allah. Masya Allah. Kabar-kabari ya. Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.